Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Alamania dari Teknik Informatika 2019. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir saya. Proposal tugas akhir saya berjudul Penentuan Kelayakan Pemotongan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Menggunakan Fungsi Inverse System dengan Metode Tsukamoto dan Mamdani. Latar belakang dari tugas akhir saya yaitu penerapan kebijakan pada perguruan tinggi tentang uang kuliah tunggal yang diberlakukan sejak tahun 2013 bagi mahasiswa, membuat banyak mahasiswa mencari bantuan untuk meningkatkan pembayaran uang kuliah tunggal. Beberapa universitas menyediakan bantuan berupa pemotongan uang kuliah tunggal setiap semester bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Akan tetapi, masalah yang ada kini adalah pemberian pemotongan UKT yang diberikan universitas terkadang belum tepat sasaran. Dengan alasan itulah, penulis ingin menerapkan fungsi inverse system dengan metode Tsukamoto dan Mamdani dalam penentuan pemotongan uang kuliah tunggal yang dapat diterima oleh mahasiswa. Rumusan masalah. Dengan melihat latar belakang masalah yang ada, maka munculnya rumusan masalah yaitu bagaimana fungsi inverse system dapat menentukan kelayakan penerimaan potongan UKT bagi mahasiswa. Batasan masalah. Batasan masalah ada 4, yaitu pertama, database yang digunakan berasal dari data mahasiswa. Yang kedua, jumlah data mahasiswa yang digunakan kurang lebih sebanyak 200. Kemudian yang ketiga, luaran dari fungsi inverse system dengan metode Tsukamoto dan Mamdani adalah berupa data mahasiswa yang layak mendapatkan potongan dan juga besaran potongan yang diberikan. Dan yang keempat, yaitu dalam penerapannya menggunakan fungsi inverse system dengan metode Tsukamoto dan Mamdani. Tujuan. Adapun tujuan tugas akhir ini adalah membuat sebuah sistem yang dapat mengklasifikasi suatu data, yaitu data mahasiswa berdasarkan beberapa variabel untuk menentukan kelayakan penerima dan besaran potongan uang kuliah tunggal yang dapat diterima. Adapun tinjauan pustaka, yang pertama yaitu uang kuliah tunggal. Penentuan besaran uang kuliah tunggal mahasiswa didasarkan kepada kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak yang membiayai yang diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017. Yang kedua, mesin learning. Mesin learning adalah cabang aplikasi dari artificial intelligence yang fokus pada pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia. Yang ketiga, fungsi inverse system. Sistem inferensi fungsi merupakan suatu kerangka komputasi yang didasarkan pada teori himpunan fungsi, aturan fungsi berbentuk if dan penalaran fungsi. Kemudian yang keempat ada logika fungsi. Logika fungsi salah satu komponen pembentuk soft computing yang digunakan sebagai cara untuk memetakan masalah dari input ke output yang diharapkan. Kemudian yang kelima ada metode Tsukamoto. Metode Tsukamoto adalah perluasan dari penalaran monoton. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fungsi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Yang keenam ada metode Mamdani. Dalam metode Mamdani, output dari aturan fungsi ditentukan dengan operasi min. Selanjutnya, output dari aturan fungsi diinterferensikan menggunakan operasi max. Kemudian yang ketujuh, ada basis data. Basis data adalah kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu yang kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur. Meneliti mengenai tinjauan pustaka dari berbagai sumber yang ada seperti halnya buku, artikel, jurnal, serta dari berbagai situs website yang ada di internet. Yang kedua yaitu rancangan alur sistem. Rancangan alur sistem berupa flowchart, yaitu dari mulai, kemudian halaman web, user memasukkan data mahasiswa, kemudian proses perhitungan menggunakan FIS dengan metode Tsukamoto dan Mamdani,
Kemudian hasil perhitungan akan ditentukan layak atau tidak layak. Setelah itu selesai. Kemudian ada metode penelitian. Tahapan perancangan model, yaitu ada analisis kebutuhan. Dilakukan untuk mengetahui semua permasalahan serta kebutuhan yang diperlakukan dalam menentukan variabel yang diperlukan dalam pembuatan sistem. Kemudian ada pengumpulan data. Dikumpulkan informasi, keterangan dari narasumber melalui pihak universitas mengenai kriteria penentuan kelayakan pemotongan UKT mahasiswa, teori dari buku, rujukan dari artikel ataupun jurnal yang terkait dengan metode Fuji Tsukamoto dan Fuji Mamdani, serta referensi lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. Kemudian pengolahan data. Dalam inferensinya, Logika Fuji menggunakan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fusifikasi. Nilai tegas dari beberapa variabel yang ada dirubah menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan dalam basis pengetahuan Fuji. Pembentukan basis pengetahuan Fuji. Rule dalam bentuk if-then. Secara umum, bentuk model Fuji Tsukamoto adalah if n, di mana A, B, dan C adalah himpunan Fuji. Kemudian ada mesin inferensi. Mesin inferensi yang digunakan oleh Mamdani adalah dengan menentukan implikasi predikat dengan metode min, kemudian dalam penentuan inferensi aturan dengan metode max. Kemudian ada diversifikasi. Berdasarkan metode Tsukamoto dengan menggunakan metode rata-rata dengan rumus sebagai berikut. Kemudian ada berdasarkan metode Mamdani menggunakan metode centroid dengan rumus sebagai berikut. Kemudian ada pengolahan data kembali. Dalam inferensinya, logika Fuji menggunakan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fusifikasi, mencari nilai keanggotaan. Kemudian yang kedua adalah aturan Fuji. Setelah mendapatkan derajat keanggotaan dari masing-masing variabel, maka dilakukan perhitungan di tiap basis aturan. Yang ketiga ada Fuji Tsukamoto. Kemudian masing-masing nilai predikat ini digunakan untuk menghitung keluaran hasil inferensi secara tegas masing-masing rule. Setelah difusifikasi berdasarkan metode Tsukamoto dengan menggunakan metode rata-rata dengan rumus sebagai berikut. Kemudian ada fusi Mamdani. Dari hasil aplikasi fungsi implikasi dari tiap aturan, digunakan metode max untuk melakukan komposisi antara semua aturan. Setelah itu, difusifikasi, metode Mamdani menggunakan metode centroid. Kemudian yang terakhir ada hasil. Perhitungan hasil metode Tsukamoto dan Mamdani dimasukkan ke dalam himpunan hasil kelayakan untuk menghitung persentase kelayakan pemotongan UKT. Deskripsi tugas. Tugas akhir ini adalah berupa pengembangan mesin learning untuk menentukan kelayakan pemotongan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa. Data mahasiswa yang ada nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasikan apakah nantinya mahasiswa tersebut layak atau tidak untuk menerima bantuan berupa pemotongan UKT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yang menggunakan Fuji Inference System dengan metode Tsukamoto dan Mamdani. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah tutur kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.